balik serangan udara Israel dengan Iran, ada peran intelijen dari kedua negara yang bekerja dalam senyap. Intelijen Iran dan Israel berperan untuk membantu menentukan sasaran target, waktu yang tepat serangan hingga mencari titik lemah lawan. Hanya saja, sekuat apapun intelijen kedua negara berperan, selalu ada isu kebocoran informasi. Bocornya dokumen soal rencana pembalasan Israel ke Iran pada Oktober 2024 lalu menjadi salah satu bukti perang bayangan spionase dan kontraspionase kedua negara. Meski demikian, berbagai upaya kontraspionase terus dilakukan oleh kedua negara, salah satunya adalah menangkap mata-mata musuh. Ini dia perang bayangan Iran dan Israel di tengah konflik Timur Tengah. Jika berhasil tidak dipuji, hilang tidak dicari, sementara gagal sudah pasti dicaci. Keberadaan mata-mata Israel di Iran maupun sebaliknya sudah menjadi rahasia umum bagi kedua negara. Salah satu cara menggagalkan upaya spionase dan sabotase adalah dengan menangkap mata-mata musuh. Pada akhir Oktober 2024, Badan Keamanan Dalam Negeri Israel, Shin Bet, telah menangkap 7 warga Israel di Yerusalem Timur. Mereka dituduh telah melakukan spionase atas nama Iran. Padahal, belum ada 24 jam dari penangkapan itu, Israel juga sudah menangkap 7 orang di Haifa yang juga diduga membantu Kementerian Intelijen Iran. Sementara sebulan sebelumnya, Israel juga menangkap seorang pengusaha berusia 73 tahun bernama Moti Maman. Shin Bet dan polisi Israel menuduh Moti bekerja sama dengan intelijen Iran untuk menghabisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan tokoh politik lainnya. Moti bahkan dilaporkan akan memberikan imbalan jutaan dolar Amerika Serikat jika pesuruhnya berhasil melancarkan aksi pembunuhan. Tak hanya Israel, Iran pun turut melakukan penangkapan mata-mata Tel Aviv di negaranya. Selama perang berlangsung sejak 7 Oktober 2023, Iran berulang kali telah menangkap sejumlah warganya yang dituduh telah bekerja sama dengan Badan Intelijen Israel, Mossad. Tak hanya ditangkap, para agen Mossad berkewarganegaraan Iran itu juga dieksekusi karena tuduhan sabotase dan penculikan pejabat keamanan Iran. Pada Desember 2023, 3 pria dan seorang wanita juga telah dieksekusi pemerintah Iran karena diduga bekerja sama dengan Mossad. Kemudian pada September 2024, Iran juga menangkap 12 warganya yang diduga terlibat serangan terhadap sistem komunikasi sekutu Iran, Hizbullah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana intelijen Israel dan Iran bekerja? Ada sejumlah strategi yang dilakukan mata-mata Israel dalam melancarkan aksinya. Pertama adalah melakukan pengumpulan agen intelijen seperti yang dilakukan oleh warga Israel yang ditangkap di Haifa. 7 mata-mata Iran itu dituduh telah melakukan 600 hingga 700 misi pengumpulan intelijen untuk Iran selama 2 tahun. Kemungkinan untuk menghabisi pejabat senior Israel seperti yang dilakukan oleh Tel Aviv kepada petinggi IRGC, Qasem Soleimani, pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, dan banyak lagi. Israel kemudian sengaja mempublikasikan penangkapan para mata-mata itu. Tujuannya untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa mata-mata Iran di Israel tak akan lolos dari pantauan Tel Aviv. Peneliti senior Pusat Kebijakan Internasional, Sina Tosi, menyebut, cara intel Israel bekerja adalah dengan melakukan serangkaian pembantaian besar-besaran dan misi sabotase lainnya. Tak hanya melenyapkan tokoh penting, Israel juga melakukan penyusupan ke sektor-sektor paling krusial di Iran, salah satunya dengan menyabotase fasilitas nuklir Teheran. Tak hanya menangkap mata-mata musuh, menyabotase fasilitas krusial Iran dan menyebarkan upaya spionase. Israel juga menyerang Iran dengan melumpuhkan sekutunya di Lebanon, Hizbullah, melalui insiden ledakan walkie-talkie dan pager yang baru-baru ini diakui oleh Netanyahu. Meski intelijen Israel seolah tak terkalahkan, namun Tosi memberi catatan Israel sejatinya tak sekuat itu. Menurut Tosi, walau secara taktis berhasil, namun intelijen Israel sebenarnya mengalami pengikisan karena situasi negara yang semakin genting. Pasalnya, intelijen Iran pun tak kalah garang dibanding dengan Israel. Bagaimana cara kerja intelijen Iran? Meski penyadapan elektronik dan pemantauan melalui internet menjadi salah satu alat intelijen mutakhir, tetap saja kemampuan intelijen manusia dianggap sebagai kunci pengumpulan informasi. Itulah mengapa, hampir sama dengan Israel, Iran juga membangun jaringan intelijen manusia di Israel.
Biasanya, Iran merekrut orang-orang selain Israel, misalnya seperti orang Arab maupun orang Palestina untuk menjadi mata-matanya. Tapi Tosi menyampaikan, Iran mungkin bisa bertindak lebih jauh jika bisa merekrut orang-orang Israel untuk bekerja sebagai mata-mata mereka. Meski demikian, menurut Tosi agak sulit bagi Iran mempengaruhi orang Israel asli untuk menjadi mata-mata mereka. Mengingat sejak usia dini, orang Israel telah dibentuk untuk berwaspada atas serangan bahaya dari negara Arab tetangga mereka. Tak hanya merekrut mata-mata di internal Israel, Iran juga berinvestasi pada sekutunya di Lebanon Hizbullah untuk membantu melakukan pengumpulan informasi intelijen. Tak hanya memperluas jaringan intelijen, Iran juga turut menyebar berita palsu agar sengaja digunakan oleh media-media barat. Setelah media barat mempublikasikan berita-berita bohong yang sengaja dibuat Iran, Teheran kemudian membantah dan membuktikan bahwa informasi itu sepenuhnya salah. Tujuannya untuk menjatuhkan kredibilitas media barat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sekutu barat. Hal itu disampaikan oleh peneliti Century Foundation, Vina Ali-Khan. Perang bayangan di tengah suatu konflik bukanlah hal yang baru, termasuk antar Israel dan Iran. Masing-masing intelijen memiliki cara kerja yang berbeda. Namun, baik Israel maupun Iran, keduanya terus melakukan upaya kontraspionase dengan memburu dan menangkap para mata-mata musuh dan pengkhianat negara. Intelijen Israel rupanya tak sekuat itu, Iran pun tak selamanya menjadi korban. Itu tadi cara kerja intelijen Israel dan Iran dalam perang bayangan di tengah konflik Timur Tengah. Untuk mendapatkan perkembangan lain seputar dinamika geopolitik lainnya, pantau terus kanal YouTube Kompas.com.